Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YPU dimanapun kalian berada. Program yang dinantikan dari Yarsi Pratama University kali ini adalah bincang-bincang hangat dengan para dosen yang ada di Yarsi Pratama University. Tentunya teman-teman Sobat YPU mau kenal lebih dekat dong dengan dosen-dosen yang ada di Yarsi Pratama University. Untuk kesempatan kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dosen kita dari program studi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi yang lumayan ganteng loh, ya. Mari kita sapa aja. Hai Dr. Edwin, apa kabar? Halo, baik. Selamat sore Bu Lita. Selamat sore Dr. Edwin, terima kasih hujan-hujan sudah mau memenuhi undangan kita untuk ngobrol santai ya Dok ya. Ya, Bu Lita. Oke, boleh ya Dok minta waktunya karena Dr. Edwin ini sangat sibuk sekali Sobat YPU, selain juga sebagai dosen di kita, beliau juga praktek ya Dok ya, ada praktek di beberapa rumah sakit. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi dengan Dr. Edwin. Baik Dok, sebelumnya nih Dok, kita langsung ya ngobrol aja lah ya Dok ya, bukan tanya jawab, bukan apa, pastinya Sobat YPU di sana banyak yang penasaran nih Dok terkait jurusan yang hanya satu-satunya di Banten, yang nggak ada lagi di jurusan ini tuh di kampus lain Dok, hanya di Yarsi Pratama University D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi. Oke, gimana nih Dok? Perasaannya ada salah satu kampus yang memiliki jurusan tersebut gitu Dok? Wah, siap. Kalau saya sendiri saat ini kan memang sebagai dosen ya, seperti disampaikan Bu Lita barusan. Saya sebagai dosen di sini, dosen tetap, dan saya melihat ini sebagai potensi ya dan peluang. Karena kita melihat kalau untuk permintaan dari rumah sakit untuk profesi radiografer, kan lulusannya ini nanti istilahnya adalah radiografer, itu sebenarnya cukup tinggi. Dan di sini saya bisa menjadi bagian di mana saya bisa mengajarkan yang memang nanti akan menjadi ya cikal bakal akan menjadi tenaga kesehatan yang akan memenuhi dari banyak permintaan dari rumah sakit yang ada terutama di Banten dan juga di sekitar Indonesia, mungkin sekitarnya. Mungkin di sana ya saya di sini ada bangganya sedikit juga karena bisa bantu, bisa ngajar di sana. Ya syukur-syukur kalau nama saya juga bisa berperan nanti dalam pendidikan ke depannya. Pasti. Sebelum akhirnya dokter menjadi dokter spesialis radiologi, riwayat pendidikan mungkin bisa sekilas dijelaskan gitu Dok, riwayat pendidikan dokter itu sampai akhirnya memutuskan untuk ambil spesialis radiologi itu seperti apa Dok? Wah, kalau saya sendiri mungkin saya singkat aja, kalau dari kecil panjang banget ya. Boleh singkat saja. Kalau secara singkat, saya sekolah lahir besar di Surabaya. Oh. Jadi bukan di sini memang. Bukan di sini. Betul, tapi waktu itu selesai SMA memang saya memutuskan mau mengambil kedokteran. Salah satu memang saya melihat potensi ke depannya, saya juga melihat keinginan sendiri dari saya untuk belajar di sana, kayak materinya saya cocok di sana. Dan juga saya melihat juga ada keluarga saya yang sebelumnya udah pernah jadi dokter, kebetulan kakak, dan ya saya pun ingin gitu mengikuti jejak yang sama. Dan dari sana makanya saya pindah tuh dari Surabaya, saya ngambil kedokteran umumnya di Universitas Indonesia di Jakarta. Waktu itu masih belum di Depok, masih di Jakarta di Salemba. Di sana setelah itu pendidikan selama 5 tahun, lulus saya lanjut internship 1 tahun. Saya pada saat itu memilih ke Maumere. Bagi yang belum tahu mungkin Maumere itu posisi di NTT. Di situ 1 tahun, di sana saya melihat kalau di lapangan seperti apa. Setelah itu baru saya balik dan di sana baru saya memutuskan saya mau mengambil spesialis. Di sana baru akhirnya saya mengambil program pendidikan dokter spesialis radiologi di Universitas Indonesia di Jakarta juga. Begitu mungkin secara umumnya.
apa yang membuat dokter tertarik mengambil spesialisnya radiologi? Wah, Yang paling mendasar karena ini nih gitu. baik. Waktu itu ceritanya adalah kan saya balik dari internship dan saya lihat nih, kayaknya saya mau ngambil spesialis. Tapi spesialis apa yang cocok? Sejujurnya radiologi itu bukan pilihan pertama buat saya pada saat itu. Sebelum terjun ke lapangan, pilihan nomor satu saya pada saat itu ya mungkin jurusan yang banyak diketahui oleh masyarakat umum. Kalau ngomong dokter spesialis, orang taunya apa sih? Dokter bedah, Betul. dokter jantung, Betul. penyakit dalam, dokter anak, dokter kandungan, yang keren-keren itu kan itu. Iya. Begitu. Apalagi dokter masih muda, dokter anak, disukain ibu muda. Amin, amin. Sayangnya saya tidak menempuh jalan itu. Tapi di sana saya melihat kalau sepertinya saya cocoknya di radiologi. Waktu saya bilang mau radiologi pun nggak usah jauh-jauh. Keluarga terdekat saya pun, kerabat saya, begitu bilang, oh radiologi, itu yang jantung ya? Oh bukan, itu kardiologi, itu beda. Bahkan orang awam pun biasa nggak umum tuh, radiologi ngapain? Iya. Kalau yang agak paham sedikit, dia akan bilangnya, oh radiologi yang ronsen ya? Iya. Nah, mungkin itu yang umum. Tapi di sini saya melihat, kenapa, menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa saya mau radiologi? Pertama di sini saya melihat ada dua alasan yang besar. Alasan yang pertama adalah kemajuan teknologi. Iya. Alasan yang kedua adalah masyarakat yang tambah pintar dan tambah melek tentang kesehatan. Pertama kalau tentang teknologi, mungkin memang benar banyak orang yang kurang paham ya. Iya. Taunya adalah oh radiologi ya ronsen. Dan dulu spesialis yang lain pun juga demikian. Oh ya kalau kita butuh ronsen baru kita minta ke radiologi. Tapi sekarang udah ada kemajuan teknologi. Contohnya orang usus buntu minta bantuan dari radiologi sekarang. Tolong di USG ataupun CT scan bahkan. Apakah benar ada usus buntunya? USG termasuk ke dalam radiologi. Betul. Tentu ada juga bagian lain yang mengerjakan juga seperti jantung dan juga untuk kebidanan. Mereka juga mengerjakan di bidang mereka. Iya, Tapi radiologi pun juga mengerjakan cukup banyak mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Iya. Itu pun kita juga mengerjakan di sana. Dan balik lagi melanjutkan, sekarang juga udah ada CT scan, ada Betul. MRI. Jadi untuk sekarang pun pasien dengan curiga stroke, misalnya ya stroke kan sehari-hari kita sering dengar ya, ataupun mungkin stroke aja deh kita jadi contoh, akan lari dulu pertama mungkin CT scan dulu, bener nggak nih stroke, ada perdarahan nggak, harus dilakukan terapi segera nggak? Jadi kita lihat memang peran radiologi ini meningkat. Dan yang kedua adalah memang dulu kita harus akui bersama-sama kalau untuk masyarakat di sini di Indonesia mungkin edukasi ataupun pengetahuan tentang kesehatan tidak setinggi sekarang. Dulu misalnya kalau dibilang kamu ada tumor, mereka akan bilang waduh ada tumor, saya harus gimana. Kalau sekarang mereka lebih pintar. Banyak yang mereka ketika dibilang ada penyakit mereka akan bilang masa sih dok, buktinya apa? Akhirnya mereka biasa memang mencari apakah ada pendukung lain atau bahkan mereka mencari tuh apakah ada dokter lain. Pembuktian Betul. ya, nggak langsung percaya. Betul. Gitu. Jadi di sana lah, maka radiologi juga ada peran. Betul. Jadi di sini kita bisa bilang, oh ternyata dari CT scan juga kelihatan loh, memang ada penyakitnya di sini, gitu. Jadi itu juga meyakinkan pasien juga. Jadi dari dua alasan itu, saya lihat memang potensi ke depannya radiologi ada potensi untuk jadi lebih besar. Jadi di sanalah makanya saya terjunlah ke bagian radiologi. Berarti bisa dikatakan profesi menjadi apa ya disebutnya dok ya, profesi untuk radiologi ini dok? Kalau saya sendiri dari dokter spesialis radiologi. Dokter spesialis radiologi. Kalau misalkan dari profesi radiologi ini berarti kalau dengar cerita yang dokter sampaikan tadi sangat menjanjikan dong ya. Betul. Terlebih untuk ya ke depannya, dan kita sudah kita sudah ada di era Gen Z yang apa-apanya mereka itu kayak nggak percayaan gitu ya dok ya, kalau tidak ada buktinya, hasil nyata di depannya ya. Mungkin ya berarti profesi radiologi ini menjanjikan sekali ya dok. Ya betul, saya lihat memang ke depannya memang potensi menjadi
suatu lahan yang cukup besar ya kalau Ya. kita bicara dari segi bisnis misalnya ya. Ini suatu profesi yang memang bisa cukup menjanjikan ke depannya. Apakah radiologi ini hanya ada di rumah sakit? Kalau radiologi ini umumnya memang di rumah sakit. Itu yang besar di rumah sakit. Tapi tidak hanya. Tadi kan pertanyaan kan apakah hanya? Iya. Jawabannya enggak. Cukup Iya. banyak klinik-klinik sekarang. Bisa. Kita sebut saja klinik-klinik yang besar ya, seperti contohnya Prodia, Biomedica. Mereka juga punya tempat untuk iya. melakukan pemeriksaan radiologi. Biasanya seperti radiografi dada nih, kita nyebutnya toraks. Nah, untuk lihat ada penyakit nggak sih paru-parunya. Nah, mereka pun juga udah mengerjakan. Dan kita bisa lihat berapa banyak klinik tersebut di Jawa aja udah banyak banget. Wah, berarti kalau kita ambil jurusan D3 radiologi ini, selain kita punya kesempatan bekerja nantinya di rumah sakit, di klinik-klinik pun pasti menjanjikan ya dok. Jadi nggak harus pasti di rumah sakit. Kalau di rumah sakit nggak keterima, kita nggak ada lahan kerja lagi gitu ya. Itu salah ya. Berarti di klinik-klinik pun pasti bisa untuk Betul. jurusan radiologi ya dok. Lowongan pekerjaan terbuka cukup lebar. Terbuka luas sekali ya dok, apalagi di Yarsi Pratama ini kan hanya satu-satunya nih di Banten ini, dan sepertinya kita juga sudah diminta beberapa rumah sakit nih yang ada di Banten untuk lulusan radiologinya ini loh. Jadi sobat YPU yang mau melanjutkan studi dari sekolah dan masih kebingungan mau pilih jurusan apa, kesempatan banget buat kamu yang mau kerjanya itu punya lahan kerja yang luas. Gajinya besar, iya nggak sih gajinya besar? Nanti kita tanya lagi ya. Gajinya besar, tempat kerjanya enak kayak jurusan radiologi, dan satu-satunya yang ada di Banten hanya di Yarsi Pratama University. Selain lahan kerja yang luas, kita bicara ke pendapatan nantinya nih dok. Ya kan namanya Gen Z, pasti yang ditanya gajinya gede nggak sih? Gitu kan ya, gajinya gede nggak sih kalau kita ambil jurusan ini? Karena kan prospeknya udah pasti bagus, lahannya di mana-mana terbuka luas. Buat bicara salary-nya tuh gimana tuh dok? Wah, banyak nih ya pertanyaannya. Iya, kebanyakan ya. Satu-satu nih. Oke. Pertama, mungkin sebelum mulai ke sana, saya akan meluruskan dulu satu istilah terminologi ya, satu bahasa di sini supaya kita sepakat dulu. Jadi bidangnya ini kan radiologi ya, bidang yang luas radiologi ini. Kalau saya sebagai dokter spesialis radiologi, saya tidak bisa bekerja sendiri. Dan di sini saya akan dibantu dengan tim. Nah, tim ini itu yang dibangun oleh Universitas Yarsi Pratama dengan program studi ini, yaitu D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi, yang dimana lulusannya ini utamanya nanti akan menjadi mitra, teman bagi saya. Mungkin saya akan nyebutnya teman nih, biasa kalau teman-teman ini adalah sebagai teman-teman radiografer. Nah, teman-teman radiografer inilah yang akan melengkapi dari Departemen Radiologi dari rumah sakit bersama dengan saya, dan kita akan memberikan pelayanan bagi pasien. Nah, sekarang udah sama nih, udah sama-sama paham dulu nih. Jadi nanti ini lulusannya namanya radiografer ya. Radiografer, siap. Sekarang tadi pertanyaannya, dari yang paling pertama dari mana dulu nih? Tadi yang pasti sekalipun kita menjadi radiografer, tentunya kita memiliki kesempatan yang luas juga dong ya dok ya. Dengan lahan pekerjaan yang luas juga. Sebelum sampai ke tadi pertanyaan, salary-nya gede nggak sih dok? Job desk dari radiografer tuh apa sih dok? Oke, radiografer ini mungkin saya mundur sedikit ya, biar kita sama-sama paham nih. Betul. Kan buat cukup jangankan pemirsa sekalian di sini, teman-teman sekalian, bahkan keluarga saya pun ditanyakan radiologi itu kerjanya apa juga nggak tahu. Jadi kalau secara umum apa yang dikerjakan dengan Departemen Radiologi dari rumah sakit? Secara singkat ya, itu adalah kita menyajikan gambar yang bisa menjelaskan kepada pasien, dan utamanya adalah kepada dokter yang ngirim. Ini jadi pasiennya ini sakitnya apa? Mungkin bagi kita yang pernah ke rumah sakit pasti pernah dong ambil darah. Ya. Nah, ambil darah itu kan ke lab. Itu mereka menyajikan dalam bentuk angka.
Tentu nggak secara umum seperti itu, Iya. tapi gampangnya seperti itu. Kita Iya. bilang gulanya kayaknya tinggi nih. Ah. Diukur di darah dalam bentuk angka. Oh, gulanya 250, normalnya 200. Berarti gulanya tinggi, betul. Nah, kalau radiologi kita bermain banyaknya itu dengan gambar. Gambar. Oke, nah sekarang kalau kita udah tahu radiologi itu kerjanya seperti itu, maka apa job desk dari radiografer? Tugas dari radiografer, job desk ini adalah menyajikan atau mengambil gambarnya. Bagaimana keahlian dari radiografer untuk mengambil gambar yang bisa menjelaskan. Gambarnya nggak boleh burem gitu. Jadi sama kayak foto, kalau gerak gimana? Wah, blur dong, goyang. Nah, sama ini gambarnya gimana caranya biar bagus dan bisa menjelaskan penyakitnya. Yang dimana untuk memperoleh gambar tersebut harus punya keilmuan. Keilmuannya apa? Terkait dengan teknologi radiasi, keselamatan radiasi, dan juga keterampilan medis dari radiografer tersebut. Itu yang digabungkan dan jadilah suatu gambar itu tadi. Nah, itulah keterampilan yang dibutuhkan dari radiografer. Oke, paham-paham. Seperti kalau anak-anak content creator mereka familiar dengan fotografer gitu ya. Nah, radiologi juga dekat dengan radiografer gitu kan. Betul. Yang bisa untuk menyajikan suatu gambar. Kalau misalkan tadi dokter singgung safety dalam radiasi gitu ya, Dok ya. Ini ada apa ya, paradigma atau untuk orang awam sendiri nih ya, Dok ya, terkait kalau udah urusan seperti itu, Dok, banyak yang nggak mau, Dok, ya, menjadi suatu profesi radiografer itu karena berbau-bau radiasi. Banyak yang nggak mau kalau ke situ, katanya nggak tahu mitos, nggak tahu gimana ya. Kalau kita udah bersentuhan dengan radiasi, kalau yang si perempuan maupun laki-laki itu nanti katanya susah punya keturunan. Jadi suka banyak dilarang sama orang tua, jangan deket-deket, itu bagian itu ada radiasinya, jangan deket-deket, jangan main-main ke situ kalau kita lagi di rumah sakit, Dok. Terus kalau kita mau ambil jurusan ini, jangan itu berurusan dengan radiasi-radiasi. Bener nggak sih, Dok? Jadinya takut sendiri, parno sendiri, nggak jadi deh, gitu kan? Siap. Itu adalah keparnoan yang saya pun juga mendapatkan paparan yang sama. Begitu saya mau ngambil dokter spesialis radiologi, pasti kena radiasi juga dong. Keluarga saya pun juga bicara yang sama tuh, bilangnya adalah nanti radiasi bahaya nggak tuh? Kalau tadi yang dibilang dengan Bu Lita tadi, bahkan kalau saya pakai bahasa yang lebih kasar dikit ya, mungkin kalau tadi bahasa yang tadi itu terlalu halus. Kalau bahasa kasar yang sering tuh saya dengar, aduh kalau radiasi nanti mandul, aduh, nanti nggak bisa punya anak loh. Kalau perempuan mending kamu hamil dulu, punya anak dulu, udah selesai, udah nggak mau anak kedua atau anak ketiga, keempat udah selesai semua, baru tuh kamu nanti kerja di sana. Ada juga yang bilang, wah nanti kanker loh, nanti tumor, nanti buta, ada juga yang bilang seperti itu. Pertanyaannya, itu benar nggak sih? Sebenarnya saya tidak bisa bilang 100% salah. Kenapa? Karena sebenarnya memang ada kemungkinan seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah itu terjadi pada semua orang? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena ada aturan, ada peraturan, dan ada batasan yang wajar. Contoh, sama kayak kita bilang ada obat nyamuk. Sebutlah ada satu merek ya misalnya, Baygon misalnya. Terus habis itu dibilang, oh jangan pegang Baygon, nanti kalau keminum mati. Pertanyaannya, apakah salah Baygonnya? Enggak kan? Ya. Itu kan salah satu alat, tujuannya kalau dipakai dengan benar akan mematikan dari serangga. Dan meskipun mungkin terhirup sedikit sama orang yang menggunakan, tapi dosisnya terlalu rendah dan tidak menyebabkan kelainan. Sekarang sama, radiasi. Apakah ini berbahaya? Kalau dipakainya berlebihan, sama kayak Baygon kalau diminum, ya beracun. Sama. Tapi kalau dipakai sebagaimana mestinya, dan balik lagi, kita semua ada aturan. Masa sih kita mau kerja
di rumah sakit mau nolong orang, mau nolong pasien, tapi kitanya sendiri nggak selamat, kan aneh ya. Pasti ada aturan yang dimana ini kalau kita ikutin, maka kita sebagai petugas radiasi akan terhindar dari berbagai jenis kemungkinan penyakit yang bisa muncul tadi. Oh gitu. Sekalipun mungkin kalau kita sudah terpapar, tapi ya terpaparnya dalam dosis yang relatif rendah gitu ya dok ya. Betul. Terpapar sih pasti terpapar mungkin ya dok ya, cuman dalam batasan yang relatif rendah. Jadi ya mitos-mitos dan keparnoan serta kekhawatiran itu buang jauh-jauh deh Sobat YPU ya. Karena nggak pasti kok bakalan seperti itu. Ya seperti tadi yang dicontohkan kalau kita mau mematikan serangga tadi, kalau kita mau mati juga ya harus kita minum gitu kan ya. Nah begitu juga mungkin ya kalau kita dosisnya atau kita di tempat radiasi yang terlalu tinggi ya mungkin akan terpaparnya jauh lebih besar. Tapi kalau selagi kita tidak terlalu tinggi radiasinya yang kita gunakan, mungkin tidak sampai. Mungkin saya luruskan sedikit, mungkin lebih tepatnya adalah kalau gimana radiasi yang tinggi itu gimana sih? Tadi kan ada statement seperti itu dari Bu Nita. Sebenarnya radiasi itu hanya akan terlalu tinggi. Kita bicara terlalu ya, itu terlalu. Kalau misalnya digunakan tidak sebagaimana mestinya. Jadi contoh, kita di sana menggunakan alat yang memang bermasalah. Kita memang harusnya di dalam itu cuman ada alat sama pasien. Ada keluarganya mau ikut, kitanya mau ikut. Nah itu kan nggak bener. Nah itu baru bahaya. Kalau semua sebagaimana mestinya, sesuai prosedur, semuanya itu bisa dikatakan hampir nggak ada kejadian. Nggak ada kejadian. Di aman ya dok ya sebenarnya ya, nggak perlu parno gitu ya dok ya. Betul. Oke dok. Terus ada yang tanya juga, misalkan radiografer dengan paramedis gitu ya dok ya. Apakah radiografer itu termasuk paramedis atau ada beda antara paramedis dengan radiografer? Oke, jadi paramedis itu sebenarnya secara umumnya istilah yang saya paham itu adalah petugas medis yang mendukung ataupun menunjang yang ada di rumah sakit. Dan kalau yang saya pahami ya, mungkin bisa koreksi kalau saya salah, itu radiografer termasuk di sana. Paramedis, betul. Termasuk bagian dari paramedis. Sekarang tinggal, kalau begitu apa bedanya radiografer dengan paramedis yang lain? Jadi kalau kita melihat tadi, kan radiografer itu bagian dari paramedis. Betul. Sekarang apa bedanya dong radiografer dengan paramedis yang lain? Saya kasih contoh aja biar sama-sama paham di sini. Contoh yang semua mungkin cukup paham atau familiar itu adalah perawat misalnya. Sekarang radiografer tugasnya adalah mengambil gambar. Tapi kalau di rumah sakit, kita nggak perlu radiografer deh, kita pakai perawat aja. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena kompetensinya beda. Radiografer ahlinya apa? Untuk mengambil gambar yang bagus, yang aman bagi dirinya dan juga bagi pasiennya. Dan perawat tentunya yang mereka bukan sekolahnya atau mereka bukan ahlinya di sana, ya bukan bagiannya untuk bekerja di sana. Tapi sebaliknya juga, perawat pun juga punya kompetensi, yaitu terkait dengan keperawatan dari pasien. Apakah bisa sekarang, oke kalau gitu radiografer aja kita kirim ke ruangan deh ngerawat pasien? Ya nggak bisa juga. Kenapa? Karena kompetensinya beda, keahliannya berbeda. Sekalipun sama-sama paramedis disebutnya, betul, tapi kompetensinya beda. Kalau begitu ada syarat-syarat khusus nggak dok untuk menjadi seorang radiografer? Baik, kalau secara khusus radiografer ini tidak ada. Tapi radiografer ini kan suatu profesi ya. Jadi ini bukan seperti bisnis yang kapan kita mau terlibat bisa langsung buka toko besok misalnya atau pedagang. Nggak bisa, ini karena profesi berarti prinsipnya sama kayak pengacara, sama seperti dokter misalnya. Harus apa? Harus sekolah dulu. Setelah sekolah harus lulus. Setelah lulus ada ujiannya. Setelah ujian itu semua lulus, maka akan terregistrasi atau terdaftar. Dan nanti teman-teman akan memiliki surat tanda registrasi untuk praktek jadi radiografer. Gitu. Tapi berarti bisa buka sendiri nggak dok? Atau memang harus tim seperti tadi di awal dokter bilang kan
dokter akan memiliki teman-teman yaitu radiografer ini gitu kan. Kalau dia berdiri sendiri tuh bisa nggak buka sendiri gitu, berdiri sendiri lah gitu? Jadi di sini mungkin saya nyambung sedikit dengan tadi kan Bu Lita sempat bilang tentang bagaimana lapangan pekerjaannya, Betul. apakah menjanjikan. Iya. Nah, tadi mungkin saya nyambung sedikit ke sana ya. Pertama, untuk profesi radiografer sendiri, memang yang kita pahami adalah itu bekerjanya di rumah sakit. Tadi kan kita kasih Ya, contoh ya di sana ya, betul. bekerjanya di rumah sakit. Pertama, sampai saat ini di rumah sakit satu-satunya profesi yang boleh mengoperasikan alat itu adalah radiografer. Jadi kita bisa lihat di sini menjanjikan sekali ya. Betul. Karena harus nih radiografer. Kan di rumah sakit bekerjanya di suatu departemen, yaitu radiologi. Departemen radiologi nih satu tim bersama dengan salah satunya saya sebagai dokter spesialis radiologi. Sekarang departemen radiologi adalah syarat penunjang utama dari mau didirikannya suatu rumah sakit. Wow. Artinya kalau kita mau bikin rumah sakit, contoh aja Iya. rumah sakit tipe D misalnya, harus ada departemen radiologinya. Artinya apa? Artinya harus ada minimal misalnya ada alat buat ronsennya. Ada alat ronsen, artinya ada lapangan pekerjaan buat teman-teman radiografer di sana. Iya betul. Dan kita lihat di sini dari tahun ke tahun rumah sakit dibangun terus. Terus kanan kiri Iya. depan belakang rumah sakit. Lebih gampang cari rumah sakit baru dibangun daripada yang tutup. Betul. Jadi nambah terus tuh rumah sakit. Jadi lapangan pekerjaan nambah terus. Iya betul Sekarang sekali. artinya kan lapangan pekerjaan banyak. Betul. Tapi satu yang penting dipahami, menyambung ke pertanyaan yang terakhir tadi. Oke. Apakah wajib kerjanya di rumah sakit yang harus satu tim tadi? Jawabannya enggak. Mereka teman-teman radiografer ini setelah lulus, mereka kan punya keahlian. Keahliannya macam-macam, mulai dari teknik terkait fotonya, alatnya, tentang radiasinya, fisikanya, dan banyak yang lain. Di sana cukup banyak teman-teman radiografer saya Iya. yang dimana mereka setelah lulus praktek jadi radiografer, kemudian mereka bekerja di tempat lain. Tempat lain di mana? Bukannya jurusan yang sangat berbeda gitu ya, tapi mereka kerjanya adalah di perusahaan yang berkaitan dengan alat-alat radiasi tersebut. Contohnya adalah mereka yang menjual, kan banyak nih perusahaan yang menjual alat ronsen, menjual alat USG, menjual alat CT scan. Siapa yang paling ngerti alat ini untuk dijual? gitu ya, atau mempromosikan atau menggunakan. Betul, atau biasanya kalau istilahnya kita nyebutnya adalah aplikan. Mereka yang paling ahli tentang alatnya. Iya Gitu. betul juga Sobat YPU. Jadi kalau kalian nggak mau di rumah sakit khawatir keparnoan tadi, bisa salah satunya alternatif ya ke perusahaan-perusahaan tersebut ya. Betul sekali dok. Wah, tambahan juga nih. Jadi lahan pekerjaannya lebih luas, tidak hanya di rumah sakit, tidak hanya di klinik, ternyata di perusahaan pun bisa ya dok ya. Oke Sobat YPU, pertanyaan terakhir nih dok. Prodi Radiodiagnostik dan Radioterapi di Yarsi Pratama University merupakan satu-satunya jurusan yang ada di Banten. Menurut dokter gimana sih? Menurut saya ini merupakan potensi yang sangat besar. Oke. Buat siapa? Buat teman-teman di sini, terutama yang baru lulus sekolah dan mempertimbangkan selanjutnya nanti seperti apa. Mungkin izinkan saya untuk bagi sedikit ya pandangan saya Boleh. gimana. Kita tidak bisa pungkiri. Dulu semua orang bilang kalau mau kerja, mau cari penghasilan, ya ke ibu kota. Betul. Tinggallah di ibu kota, Iya. kerjalah di ibu kota. Sekarang kita lihat, sudah tidak mungkin buat ibu kota, ya saat ini masih ibu kota ya, yaitu Jakarta. Masih dok, belum pindah. Belum pindah. Kita masih Mungkin di sini. sekian tahun lagi mungkin pindah. Oke. Nah, saat ini sudah tidak mungkin untuk generasi yang lebih muda untuk mencari tempat tinggal, membeli rumah di ibu kota. Sudah nggak mungkin. Oh, iya. Kenapa? Pertama, lahannya terlalu mahal dan memang udah nggak ada. Sudah nggak ada. Akhirnya gimana?
mereka yang muda-muda yang mau mencari hunian atau tempat tinggal tentu akan mencari pinggiran Betul. dari ibu kota ini. Iya. Pinggiran dari ibu kota, salah satu yang favorit kemana? Ke Banten. Iya. Kita bisa lihat bagaimana kemajuan dari hunian, mungkin kita lihat aja berapa banyak tempat tinggal yang baru dibangun. Saya sebut aja kompleknya. Alam Sutra, Iya. Bintaro, Tangerang Kota, BSD, Gading Serpong. Wah, kita bisa lihat 20 tahun lalu berapa banyak rumah di sana. Mungkin kalau beli rumah di sana mungkin ditanyain ngapain tinggal di sana. Sekarang justru pertanyaannya berbalik. Ngapain tinggal di ibu kota? Macet begitu misalnya. Semua pindah ke sana. Iya. Artinya semua tinggal di sana. Kalau orang tinggal di sana pasti akan bangun rumah sakit di sana. Oh, di mana ada hunian di situ ada rumah Di mana sakit. ada hunian pasti ada rumah sakit. Nah, Orang sakit pasti kalau dari rumah cari dong mana rumah sakit terdekat sih. Atau mendadak ada serangan jantung, Betul. nggak mungkin kita jalan dulu 2 jam. Iya. Ya kan? Pasti cari yang dekat rumah. Artinya akan banyak peluang bagi teman-teman di sini untuk kalau kita mau lihat ya untuk proyeksikan ke depannya, rumah sakit ke depannya akan tambah banyak. Rumah sakit yang baru dibangun akan banyak adanya di daerah Banten. Saat ini mungkin banyak fokus di Tangerang dan sekitarnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mulai melihat banyak hunian dari developer-developer yang punya nama, dia juga mulai bangun nih di tempat-tempat lain. Contohnya aja daerah Tiga Raksa, Alam Sutra udah mulai masuk di sana misalnya, dan juga daerah tempat-tempat lain. Dan di situ pun kita bisa melihat ketika rumah sakit dibangun, artinya adalah lapangan pekerjaan baru lagi buat teman-teman radiografer untuk di masa yang akan datang. Oke. Baik, Sobat YPU, sepertinya sudah cukup jelas dan sudah cukup yakin ya untuk menentukan pilihan dari Sobat YPU yang tadi dokter sudah paparkan, sudah cukup jelas peluang kerjanya, terus terkait prakteknya nanti di mana, salary-nya bagaimana, dan yang pastinya nggak akan ada matinya yang namanya rumah sakit. Jadi peluang kerja untuk lulusan D3 radiodiagnostik dan radioterapi ini sangat besar. Oke, terima kasih banyak Dokter Edwin untuk waktunya. Mungkin mau ada closing statement dari dokter untuk Sobat YPU? Baik, kalau dari saya, semua pekerjaan itu baik. Tapi kita berada dalam posisi di mana ada perkembangan teknologi yang cukup besar. Sebutlah misalnya AI. Ya. Kalau yang agak melek teknologi, kita lihat cukup banyak pekerjaan yang mulai tergantikan dengan AI ini. Mulai banyak pemecatan di mana-mana. Tentu buat di sini teman-teman sekalian yang mau memikirkan nanti ke depannya bekerja di bidang apa dan memikirkan untuk studinya, tentu pendidikannya kan bukan waktu yang sebentar ya, 3 tahun ataupun 4 tahun. Pilihlah jurusan yang memang lapangan pekerjaannya akan terbuka ke depannya dan tentunya tidak ada potensi untuk menjadi malah tergantikan oleh teknologi ke depan. Iya, betul. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih banyak Dokter Edwin. Mudah-mudahan Dokter Edwin sehat selalu biar terus selalu bisa membersamai kita di RC Pratama University, Dokter. Oke, Sobat YPU, cukup sekian terkait kita bincang-bincang sorenya dengan dosen dari jurusan atau program studi D3 Radiodiagnostik Radioterapi, yaitu dengan Dr. Edwin. Dan sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan dosen-dosen yang tidak kalah seru dan menarik di berbagai prodi yang ada di RC Pratama University. Nantikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.